Jingle bells, jingles all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ada adik-adik. Halo, shalom adik-adik. Halo semuanya. Puji Tuhan ya, kita bisa bertemu di minggu ini. Ayo, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Senang sekali dengan Kak Nesa bisa menemani adik-adik untuk beribadah minggu ini. Bagaimana kabar adik-adik? Pastinya luar biasa dong ya. Nah, hari ini tidak terasa adik-adik sudah ada di bulan Desember. Loh, berarti sebentar lagi kita mau merayakan apa adik-adik? Ya, betul, kita mau merayakan Natal. Wah, siapa yang suka cita di sini? Kakak harap adik-adik semua bisa bersukacita mempersiapkan Natal. Nah, adik-adik yang bersukacita, boleh dong tepuk tangannya. Kita semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, nah kalau adik-adik di sini ada yang lagi sedih atau baru sakit, kakak berdoa supaya Tuhan bisa memberikan damai sukacita bagi adik-adik semua. Dan kakak percaya Tuhan bisa menyembuhkan adik-adik yang sedang sakit. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, di bulan Desember ini kita punya tema besar loh. Ada yang tahu temanya apa? Nah, temanya adalah A New Season Begins. Apa ya maksudnya? Ada yang tahu artinya? Musim baru dimulai. Maksudnya apa Kak Nesa? Kok aku nggak paham ya? Nah, adik-adik, musim baru dimulai. Kalau di Indonesia itu ada 2 musim loh adik-adik. Yang pertama adalah musim kemarau. Musim kemarau itu ditandai dengan matahari yang bersinar terik dan tidak pernah turun hujan. Nah, di musim kemarau ini, kalau berlangsung lama sekali bisa terjadi kekeringan loh. Tidak ada air, pohon-pohon jadi layu. Gawat ya, bisa-bisa makanan kita habis semua. Wah, gimana? Sedih sekali nih. Nah, adik-adik semua, untuk musim yang kedua kita ada musim penghujan. Nah, ini adalah musim yang paling ditunggu loh. Apalagi kalau musim kemarin sudah berlangsung lama, rasanya panas, akhirnya turun hujan. Wih, siapa di sini yang suka hujan-hujan? Hati-hati ya, nanti sakit. Nah, di sini banyak orang bersukacita karena mereka bisa punya air lagi dan bisa menanam lagi. Jadi sungai sama sumur tidak kekeringan lagi. Tanaman pun nggak layu lagi adik-adik. Jadi kita bisa tanam banyak pohon yang berbuah lebat. Seperti itu ya. Nah, seperti awal musim hujan yang membawa sukacita, a new season begins berarti musim baru yang penuh dengan sukacita sudah datang. Siapa bergembira di sini? Hore! Nah adik-adik, di minggu ini kita akan belajar tentang Yesus membawa harapan baru. Harapan itu apa sih Kak Nesa? Ada yang tahu harapan itu artinya apa? Harapan itu berarti apa yang adik-adik inginkan itu bisa menjadi kenyataan. Wah, seperti di gambar sebelumnya, tadi yang kita menanam di musim penghujan, akhirnya kita bisa panen banyak sayuran yang lebat. Tuhan Yesus juga membawa harapan baru loh untuk kita, jadi adik-adik tidak perlu takut lagi. Nah, adik-adik, siapa di sini yang siap untuk belajar firman Tuhan? Katakan yes! Oke, hari ini kakak akan bercerita tentang suatu bangsa yang sedang mengalami kesulitan. Mereka hidup dalam ketakutan loh adik-adik karena musuh dari negeri lain akan menyerang mereka. Banyak orang merasa dalam kegelapan, bingung, dan tidak tahu harus berharap seperti apa dan kepada siapa. Tapi sebelumnya kita akan minta tuntunan sama Roh Kudus dulu ya. Kita bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Yuk kita ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Hari ini kami mau ibadah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya kami dapat belajar dari rema-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, cerita hari ini diambil dari kitab Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Ingat ya, dari Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Nah adik-adik, bertahun-tahun lalu sebelum Yesus lahir, pada waktu pemerintahan Raja Ahas, nih Kak Nesa bawa gambar kecil. Ini adalah Raja Ahas. Dia adalah raja yang berkuasa memimpin kerajaan Yehuda. Nah, pada waktu itu kota Yerusalem akan diserang loh oleh kerajaan-kerajaan lain yang ingin mengalahkan mereka. Wow, seram sekali ya. Raja Ahas ini dan juga rakyat Yehuda jadi merasa takut, sedih, dan merasa tidak punya harapan lagi untuk selamat dari serangan kerajaan-kerajaan lain. Nah, kemudian adik-adik, Allah yang ada di surga mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita baik kepada mereka, supaya mereka tidak takut lagi. Yesaya berkata bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow, Yesaya lalu melanjutkan adik-adik. Ia memerintah sebagai raja keturunan Daud, kekuasaannya sangat besar. Bahkan negerinya selalu damai sejahtera. Pemerintahannya didasarkan atas hukum dan keadilan. Nah, Tuhan Yang Maha Kuasa pasti akan melaksanakannya. Wah, pada waktu itu adik-adik, bangsa Israel mulai bertanya-tanya, siapa ya anak itu? Kapan ya ia akan datang? Mereka terus menunggu dengan penuh harapan. Tuhan juga berkata adik-adik melalui nabi yang lain. Hai Betlehem Efrata, engkau salah satu kota yang terkecil di Yehuda, tetapi dari engkau akan kubangkitkan seorang penguasa untuk Israel yang asal-usulnya dari dahulu kala. Wow, ratusan tahun kemudian adik-adik, nubuat itu digenapi. Nah, anak itu lahir di Bethlehem dan ia adalah Yesus. Ya, Yesus adalah juru selamat dunia. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita Raja Ahas tadi, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus datang itu bukan dengan pasukan yang sangat keren atau dengan kemewahan, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia dengan apa? Dengan KASIH, dengan kasih adik-adik. Nah, ia lahir di kandang. Dan dia ditemani oleh hewan-hewan. Tuhan Yesus tidak lahir di tempat yang megah, yang bersih. Tapi ia lahir di kandang adik-adik. Wah, tapi justru lewat dengan cara itu, Tuhan menunjukkan bahwa harapan sejati itu tidak bergantung pada kekuatan dunia. Tapi pada kasih Allah. Keren sekali ya adik-adik. Oke adik-adik, jadi Natal atau hari kelahiran Yesus itu bukan cuma soal pohon yang terang, hiasan yang meriah, hadiah. Tapi Natal adalah saat Tuhan memberikan hadiah terbesar, Yesus. Dan lewat kelahirannya Tuhan bilang loh, aku datang untuk memberi harapan baru untuk kamu. Yuk kita katakan bersama kakak. Tuhan Yesus datang membawa harapan baru bagiku. Amin. Nah, karena Tuhan Yesus sudah datang dan memberi kita harapan baru, adik-adik gak perlu takut lagi atau putus asa lagi ya. Oke? Oke. Nah, adik-adik, harapan baru ini apa ya kira-kira yang bisa adik-adik dapatkan dari Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Oke, kita sekarang belajar ya adik-adik dari poin yang pertama yaitu harapan untuk diterima apa adanya. Nah, mungkin di sini adik-adik yang ada yang merasa kalau adik-adik itu harus keren, harus pintar supaya bisa diterima sama Tuhan Yesus. Wah, tapi Kak, aku nggak keren, aku biasa aja di sekolah. Gimana ya Kak?
Nah, adik-adik, Yesus itu mencintai kita tanpa syarat loh. Jadi, Yesus sayang sama adik-adik itu bukan karena kalian harus sempurna, harus kaya, harus keren, tapi karena kalian berharga di mata Yesus. Jadi, kalau adik-adik lahir bukan dari keluarga kaya, adik-adik nggak usah putus asa ya. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus juga saat lahir ke dunia itu tidak datang dengan kemewahan. Oke? Oke, oleh karena itu adik-adik tidak perlu berpura-pura jadi orang lain. Adik-adik cukup jadi diri sendiri aja, sudah keren. Dan adik-adik tetap dikasihi oleh Tuhan. Wow, Tuhan Yesus keren sekali ya. Oke, dan poin yang kedua adalah harapan untuk mendapat kekuatan saat takut atau gagal. Nah, kalau adik-adik di rumah sering merasa takut, gagal, takut di sekolah tidak berhasil, adik-adik nggak perlu ragu lagi. Karena di sini adik-adik sudah punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi harapan baru ke dunia, menjamin kehidupan adik-adik supaya adik-adik bisa berhasil. Ingatlah selalu bahwa Yesus memberi adik-adik kekuatan baru untuk bangkit. Jadi, sekalipun mungkin adik-adik gagal, Yesus itu tetap bersama adik-adik loh. Dan pastinya Kak Nesa yakin Tuhan akan membantu adik-adik semua untuk mulai bangkit lagi. Oke, kemudian untuk poin yang ketiga adalah harapan untuk hidup penuh kasih. Nah adik-adik, di dunia ini kadang mungkin banyak ejekan ya dan juga persaingan. Mungkin di sini adik-adik juga ada yang pernah mengalami ejekan di sekolah. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang tulus. Jadi adik-adik bisa menjadi orang yang membawa damai bagi orang sekitar adik-adik. Jadi kalau ada yang berbuat jahat, tidak perlu dibalas dengan kejahatan ya. Adik-adik bisa pilih untuk menjadi pembawa damai di sekolah, di rumah, dan juga di media sosial. Bukannya malah ikut menyebar kebencian ya. Oke, kita lanjut adik-adik. Untuk poin yang keempat, di sini kita belajar bahwa ada harapan untuk masa depan yang indah. Wah, di sini mungkin tidak sedikit ya dari adik-adik yang merasa khawatir. Kak Nesa juga pernah loh merasa khawatir tentang masa depan. Bagaimana ya nanti Kak Nesa berhasil atau sukses tidak ya? Tapi adik-adik, Yesus sudah memberi janji bahwa masa depan adik-adik aman dalam tangannya. Amin. Amin. Oke, kemudian untuk poin yang kelima adalah harapan untuk kedamaian di hati. Jadi mungkin kalau adik-adik sedang di tengah tekanan, ada masalah atau kesedihan, adik-adik harus percaya bahwa Yesus memberi damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Wow, keren sekali ya. Jadi di saat Kak Nesa sedih, adik-adik sedih, Yesus itu bisa menenangkan hati kita loh. Nah, Kak Nesa ajak adik-adik semua untuk berdoa dan berbicara dengan Tuhan saat hati kita gelisah. Karena Yesus itu adalah Raja Damai. Wah, keren sekali ya. Nah, adik-adik, kalau semisal Yesus datang ke rumah adik-adik hari ini, apa ya kira-kira yang ingin adik-adik ceritakan ke Tuhan Yesus? Apa yang kira-kira adik-adik harap bisa berubah? Mungkin rasa malas, ingin diubahkan menjadi rasa rajin. Seperti itu adik-adik. Nah, setiap kali adik-adik merasa bahwa kecewa itu sangat mendalam di minggu ini, kalian semua harus ingat bahwa Yesus datang untuk memberi harapan. Jadi tidak perlu takut-takut lagi ya. Kita semua bisa katakan dalam hati bahwa Yesus, aku percaya engkau bersamaku. Amin. Nah adik-adik, mungkin hidup kita kadang seperti malam yang gelap ya. Ada rasa takut, bimbang, kecewa. Tapi adik-adik, Natal adalah saat terang yang datang bersamaan dengan Yesus yang memberi harapan baru. Jadi, apapun yang saat ini adik-adik alami, adik-adik pikirkan, gak perlu takut, gak perlu sendirian. Karena kita semua punya Tuhan Yesus yang ada. Dan Tuhan itu peduli loh sama kita. Yuk Kak Nesa ajak kita semua untuk berdoa.
Kita ambil sikap yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kak Nesa percaya bahwa adik-adik bisa belajar untuk menerima Engkau Yesus dalam hidup adik-adik. Dan kami semua percaya bahwa Tuhan membawa harapan baru bagi kehidupan kami semua. Sehingga kami tidak perlu merasa takut. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jadi itu tadi firman Tuhan untuk minggu ini ya. Kita semua sudah yakin dan percaya bahwa Yesus membawa harapan baru untuk kita. Nah, saat ini kita mau membaca ayat Mas bersama-sama yuk. Kita akan membaca ayat Mas dari Lukas 2 ayat 10. Kak Nesa ulangi ya, dari Lukas 2 ayat 10. Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Nah adik-adik, itu tadi firman Tuhan untuk minggu ini. Adik-adik bisa hafalkan lagi ya ayat masnya di rumah bersama mama papa. Adik-adik harus percaya bahwa Yesus membawa harapan baru di musim yang baru. Jadi ayo kita semua bersukacita. Kak Nesa ajak adik semua bersukacita selalu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.